Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Aziana. Di masa pandemi ini, kita harus selalu bersemangat dalam belajar dan juga beraktivitas. Tapi ingat, kita harus selalu mematuhi peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilahkan. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut ini. Anak, ada yang tahu tidak benda yang ada di samping ibu? Benar sekali. Itu adalah gambar benda dari kaca pembesar atau bisa disebut juga lup. Ada yang tahu tidak kegunaan dari kaca pembesar tersebut? Benar sekali. Kegunaan dari kaca pembesar tersebut adalah untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil. Jadi, ketika kita menggunakan kaca pembesar atau lup, benda-benda yang berukuran kecil bisa kita lihat menjadi lebih besar dari ukuran aslinya. Sedangkan lensa yang digunakan pada lup atau kaca pembesar adalah lensa cembung. Hal ini karena kaca cembung dapat memperbesar bayangan dari benda atau dapat memperbesar benda. Contoh penggunaan kaca cembung adalah pada sendok ini. Lihat, jika kita berkaca pada permukaan ini, bayangan yang terbentuk pada diri kita lebih kecil karena merupakan kaca cekung. Tetapi jika kita berkaca pada bagian dalam sendok, bayangan yang terlihat menjadi lebih besar. Itulah kegunaan dari lensa cembung. Penggunaan kaca pembesar atau lup bisa disaksikan pada gambar di samping ibu. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum tentang lup atau kaca pembesar? Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan praktikum sederhana pembuatan kaca pembesar atau lup. Yang kita butuhkan bahan-bahan dan alatnya adalah yang pertama ada air, yang kedua ada plastik bening, yang ketiga ada karet gelang, dan yang keempat ada kertas yang memiliki tulisan. Pertama-tama kita ambil satu plastik, lalu kita buka dan masukkan air yang ada pada botol ke dalam plastik. Jika sudah, bulatkan seperti ini dan bisa ditali seperti ini secara langsung jika tidak memiliki karet. Tetapi jika memiliki karet, anak-anak bisa menali bagian atasnya menggunakan karet seperti ini. Akan terbentuk seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita praktek. Kertas yang sudah ada tulisannya ini, lalu letakkan lup yang sudah kita buat ini dari air seperti ini. Terlihat kan perbedaannya? Tulisan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Anak-anak, mengapa tulisan menjadi lebih besar dari sebelumnya? Hal ini karena pembuatan lup sederhana merupakan pembuktian dari sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan itu sendiri terjadi akibat adanya dua benda yang berbeda kerapatannya, yaitu air dan udara. Dari percobaan yang kita lakukan, cahaya akan dibelokkan menuju air dan udara melewati plastik yang telah kita isi air, sehingga tulisan yang kita lihat tadi menjadi lebih besar. Contoh lain dari pembiasan cahaya adalah sebagai berikut ini. Lihat,
dimasukkan ke dalam air menjadi lebih besar ketika berada di dalam air. Seperti itulah pembiasan cahaya itu terjadi. Anak-anak, coba sebutkan sumber cahaya yang kalian ketahui. Benar sekali. Salah satu contoh sumber cahaya adalah cahaya matahari. Matahari yang setiap pagi selalu terbit dari timur. Berbicara tentang matahari yang terbit dari timur, ada satu pahlawan yang memiliki julukan ayam jantan dari timur. Siapa yang tahu? Benar sekali. Beliau adalah Sultan Hasanuddin. Setelah sebelumnya kita mempelajari nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari salah satu tokoh yang berasal dari Jawa. Ada yang tahu siapa tokoh tersebut? Benar sekali, tokoh pahlawan tersebut adalah Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam yang berada di Jawa dan Sultan Agung merupakan raja yang paling terkenal dari kerajaan tersebut. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung dikenal sebagai salah satu budayawan dan juga tokoh yang sangat berani dan tidak pantang menyerah untuk melawan Belanda. Sebagai salah satu tokoh budayawan, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending dan memiliki peran besar dalam penggabungan kalender Hijriah atau kalender Islam dan kalender Saka dari suku pedalaman, sehingga kita bisa mengetahui kalender Jawa seperti pada saat ini. Di dalam keraton, Sultan Agung menetapkan sebuah peraturan mutlak bagi para bangsawan dan pejabat agar mereka menggunakan bahasa Bagongan ketika berada di dalam keraton. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang Lup atau kaca pembesar dan nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Agung yang dapat kita contoh pada kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah lup atau kaca pembesar dapat digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Nilai kepahlawanan dari Sultan Agung yang dapat kita contoh adalah sikapnya yang berani dan bijaksana sebagai seorang raja bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jika ada yang belum jelas pada pembelajaran hari ini, kalian boleh bertanya kepada ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.